Halo, selamat pagi teman-teman. Saat ini kita sudah ada di penghujung akhir pekan ya, di bulan September, di minggu kedua ini. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada siang hari ini dapat menambah wawasan kalian, dapat membuat kalian menjadi lebih baik lagi, dan lebih mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas yang sudah Ibu Rika berikan. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya secara virtual dengan penuh penghayatan. Baik, teman-teman, hari ini Ibu akan fokus pada persiapan kalian dalam penilaian lisan. Mungkin ada beberapa yang masih bingung ya, mau bikin apa ya, teks laporan hasil pengamatan kalian ya. Jadi kalian bisa mengerjakannya dengan tulis tangan ya, ataupun dengan diketik bagi yang bisa, asalkan jangan merepotkan orang tua ya. Jika kamu bisa mengerjakan sendiri itu jauh lebih baik. Baik, Ibu kasih contoh untuk salah satu dari teman kalian ya. Ibu share dulu sebentar ya. Ini adalah ya Ibu mohon izin dulu ya untuk teman kamu ya, untuk sebagai contoh. Sebenarnya ada juga yang sama bagusnya ya, tapi kemarin Ibu lupa tidak dilampirkan. Oke, baik. Ini adalah contoh simple yang mudah, yaitu hasil laporan pengamatan salah satu teman kalian. Ya, ini buktinya. Bukti bahwa memang punya tanaman lidah buaya ya, ditaruh di pojok ruangan di rumahnya ya, di balkon ini. Nah, nama kegiatannya
makhluk hidup, yaitu lidah buaya. Difesifikan, yaitu lidah buaya. Dia bisa ditambahkan lagi misalnya pengamatan lidah buaya di rumah saya. Seperti itu. Nah, lokasi pengamatan, ya rumah saya ini besar ya nih ya teman-teman ya. Lalu karena ini judul. Lalu waktu pengamatannya Senin. Ya, jika ditulis jamnya juga boleh. Lalu objek pengamatannya tanaman lidah buaya. Nah, ini fotonya. Nah, baru dijelaskan lidah buaya itu apa dan kegunaannya apa. Ya. Selain itu juga bisa kamu menceritakan mengapa kamu menanam lidah buaya ini. Seperti itu juga boleh. Ya. Dan ditaruh di mana itu juga boleh. Seperti ini boleh. Ya, teman-teman ya. Jadi tidak usah banyak, 1 paragraf ataupun 2 paragraf. Kemarin Justin itu bagus ya, dia menceritakan tentang anjingnya yang sedang hamil. Lalu Anderson juga menceritakan bagaimana dia mempunyai 2 ekor anjing yang lucu-lucu ya, yang satu lagi katanya botak. Ya, ternyata bagus. Dibotakin supaya tidak ada kutu, itu juga boleh. Lalu ada juga ya yang menceritakan tentang tanamannya aurin ya, itu dia lidah mertua, pohon lidah mertua ditaruh di kantor papahnya, luar biasa ya. Berarti tanaman ini tidak hanya di rumah saja, tapi di kantor pun kalian sudah menjaga bumi ini dengan baik ya, di kantor papamu atau mamamu ya, atau di kamar kamu pun juga boleh ya. Ini adalah salah satu contoh dari teman kamu ya. Lalu Ibu perlihatkan kembali contoh yang lain ya. Meskipun menggunakan tulis tangan ya, salah. Ya, meskipun dengan tulis tangan itu tidak apa-apa teman-teman ya, asalkan kamu nanti mempresentasikannya itu penuh dengan percaya diri dan memang benar-benar hasil pengamatan kamu ya teman-teman ya, bukan kamu buat asal ini ya, asal apa namanya, berdasarkan imajinasi kamu, bukan hasil pengamatan kamu ya teman-teman ya. Oke, ini satu lagi Ibu kasih lihat, memang tulis tangan tapi isinya bagus ya teman-teman ya. Ini dia. Hanya di sini kesalahannya hanya di ini ya teman-teman ya, apa namanya, penggunaan huruf kapital. Hati-hati ya, penggunaan huruf kapital di sini. Nah, di sini ada laporan kegiatan, judul apa ininya nih ya, judulnya. Tapi penggunaan huruf kapitalnya masih salah. Ya. Nama kegiatannya pengamatan tanaman lidah buaya di rumah. Ya, sama seperti tadi ya. Hanya ini versinya versi dalam tulisan. Kalau tadi dengan ketika dengan menggunakan media elektronik, yaitu komputer ataupun laptop. Nah, di sini lokasi pengamatannya di halaman rumah. Waktu pengamatannya lengkap. Ada hari, tanggal, dan waktu. Objek pengamatannya tanaman lidah buaya. Tapi ini tadi seperti Ibu sudah sebutkan, penggunaan huruf kapitalnya salah. Ya, ingat judul harus besar. Ini banyak sekali yang Ibu Rika perhatikan kesalahan pada penggunaan huruf kapital. Ya. Ingat, judul itu harus menggunakan huruf kapital. Kecuali konjungsi di sini, kata sambung di, itu tidak perlu menggunakan huruf kapital.
Ya, paham teman-teman? Oke, lalu hasil pengamatannya. Nah, di sini disebutkan di halaman rumah terdapat tanaman lidah buaya. Jumlahnya ada 3 tanaman. Tanaman lidah buaya diletakkan menempel di pinggir tembok agar tidak terkena sinar matahari langsung. Lidah buaya tidak membutuhkan banyak air sehingga mudah dalam perawatan. Kalau tadi yang salah satu teman kamu itu menjelaskan nama latinnya lidah buaya, terus kegunaannya. Kok ini menjelaskan mengapa ditaruh di mana lidah buayanya dan diletakkan di mana. Itu bebas ya teman-teman. Ini kreativitas kalian. Maka Ibu bilang ini bagus. Meskipun dengan menggunakan tulis tangan. Seperti Andrew cuma 1 kalimat tentang tanaman cabai. Bagus. 1 kalimat, 1 paragraf, maaf. Bagus, tapi isinya padat. Ya. Bagaimana? Gak usah terlalu banyak. Simple saja seperti ini dulu. Ya. Nah, baru nanti di sini baru dijelaskan bentuk lidah buaya, ya, lalu manfaatnya. Ini lengkap ya, dari diletakkan di mana dan bagaimana perawatannya, terus bentuknya lidah buaya seperti apa dan manfaatnya. Sama seperti tadi ya, yang satu lagi yang di awal itu juga menyebutkan manfaatnya dari lidah buaya. Jadi tidak usah harus harus seperti si A teman kamu atau si B harus diketik rapi, tidak perlu. Yang penting adalah kamu memang sudah mengamati dan ketika Ibu Rika tanya, kamu bisa menjawab pertanyaan Ibu Rika. Karena Ibu Rika tanya itu, Ibu memastikan apakah kamu benar-benar mengamatinya atau tidak. Ya, seperti tadi kemarin ya, sampai ada yang kan di foto terus diberikan contoh ya, dikasih lihat ini loh tanaman saya. Ada tuh tanaman kaktus ya, ada salah satu teman kalian itu dia ditanam dari ketika dia masih kecil, berarti kan kaktusnya itu sudah seusia kamu gitu loh. Misalnya kalau usia kamu sudah 11 tahun, berarti kaktus itu sudah berusia 11 tahun. Luar biasa ya teman-teman. Seperti itu. Jadi ketika mengamati makhluk hidup di sekitar kamu aja, tidak usah jauh-jauh. Ada juga yang salah satu teman kamu melihatnya kucing liar dekat rumahnya. Ketika untuk dapetin fotonya susah, nggak apa-apa, ya. Dan kamu cerita, nah nanti di situ akan Ibu tanya secara detail untuk memastikan benar tidak sih kamu benar-benar bertemu dengan kucing liar itu, ya kan? Ataupun ada yang merawat hewan peliharaan yang dimana nanti hewan peliharaan itu bisa dilombakan, dapat hadiahnya luar biasa. Luar biasa hadiahnya ya, nggak tanggung-tanggung loh, 1 truk, harga 1 truk kan luar biasa ya. Tapi perawatannya bagaimana Ibu? Nah, jadi ada perawatan khusus dan makannya juga tidak pakannya, kalau untuk hewan itu namanya pakan. Pakannya juga tidak sembarangan ya, perawatannya luar biasa sekali juga. Ya, harus benar-benar diawasin karena harga burung ini bisa luar biasa, bisa 1 mobil, bisa juga 1 rumah, ya, seperti itu. Jadi itu akan menambah wawasan kita. Oh ternyata seperti itu loh urusnya gitu loh. Dan burung merpati dalam pikiran Ibu hanya 1, warna putih, yang biasa ketika ada orang menikah dia melepas merpati itu karena itu lambang kesetiaan. Ternyata ada beberapa jenis ya teman-teman. Luar biasa, bagus sekali Ibu. Appreciate ya buat yang sudah presentasi, bagaimana dia mempresentasikan, bukan show off ya teman-teman, bukannya pamer ataupun, tapi kita ambil dari sisi positifnya. Oh, seperti itu loh ya, merawat hewan peliharaan ya, ataupun hewan yang nanti akan kita jual ya. Jadi bisnis ya, jadi ladang pendapatan kalian nanti ya. Jadi kan bisa membuka lahan pekerjaan buat orang lain seperti itu ya. Oke, baik. Itu tadi berkaitan dengan tugas
yang presentasi, yang sudah presentasi. Ada beberapa yang mengirimkan tugas tapi kosong. Ya, jangan diisi ya teman-teman kalau misalnya kalian belum buat. Ya, nggak usah. Cukup kamu tulis presensinya saja. Ingat, presensi. Presensi di setiap hari, di setiap pertemuan itu selalu ada presensi. Nanti akan Ibu lihat keaktifan kalian dalam melihat Google Classroom ini. Ya, Ibu sekali lagi Ibu ajari lagi kembali ya. Misalnya di sini ditulis nama lengkap. Tulis nama lengkap kamu siapa? Misalnya Ibu Rika ya. Lalu Ibu Rika kelas berapa? Oh, Ibu Rika kelas 6A. Nah, nomor absennya misalnya Ibu Rika 1. Nah, tanggalnya tanggal apa? Tanggal hari ini. Hari ini tanggal berapa? 17. Bulan 9. Kok 12? Salah. 9. Ya, 2021. Langsung submit. Ya kan? Seperti itu. Ya. Nah, berarti presensi kalian sudah Ibu record ya, sudah disimpan. Nanti akan Ibu lihat berapa persentase nanti kamu mengikuti pembelajaran ini ya, baik daring ya, daring itu melalui Zoom ya, maupun yang saat ini melalui video pembelajaran ya, teman-teman ya. Itu untuk masalah presensi, ini wajib. Jadi tidak perlu lagi kamu tulis di bawah tugas hari ini nama kamu, tanggal, nggak perlu. Cukup presensi ini aja. Ini adalah kehadiran kamu dalam mengikuti Zoom, ya, pembelajaran daring melalui Zoom, ataupun mengikuti bukan mengikuti ataupun kamu menyimak video pembelajaran dari Ibu Rika. Ya. Oke, baik. Untuk Google Classroom kalian sudah mengerjakan kalian sudah masuk. Tapi ada beberapa tugas yang belum selesai ataupun yang masih kosong dan hanya dikumpulkan tapi tidak ada jawabannya ataupun tugasnya. Padahal setiap tugas itu sudah Ibu berikan jawabannya. Akan kita bahas bersama-sama ya teman-temannya. Kalian tinggal foto, tinggal kirim. Kalian tinggal foto, tinggal kirim. Itu saja. Ya, contoh ya. Ini hari Rabu. Hari Rabu itu kita sudah bahas tema latihan ulangan tema 1 bagian yang C. Nah, jika aduh Bu, saya belum sempat rapiin. Besok boleh nggak saya kirim? Boleh, karena di situ kamu lihat ada jadwal kapan harus dikumpulkan. Ya, ini contoh. Ini contoh teman kamu. Ya, teman kamu ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau Ibu Rika bilang, tolong tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Tulisnya di sini. Tuliskan tanggalnya. Halaman berapa. Nah, jangan lupa huruf kapital dan tanda baca titiknya. Seperti ini. Rapi kan? Jadi Ibu Rika bacanya juga enak. Dan fotonya juga yang jelas. Jangan miring kanan kiri ya. Seperti ini. Ya. Tapi ingat, nulisnya juga jangan keluar garis dari sini ya. Kalau sudah tidak muat, tulis di bawahnya. Ya. Ini bagus ya, ini tulisan salah satu dari teman kamu. Jadi ingat, setiap tugas ditulis. Kalau misalnya terlambat, Ibu Rika mohon maaf, saya terlambat. Karena misalnya sedang sakit ataupun saya kemarin saya tidak tahu tugasnya yang mana ya. Tapi biasanya ya teman-teman ya, Ibu Rika selalu kasih
kalian itu keterangan di bawah video pembelajaran Ibu Rika. Ya, contoh ya. Contoh itu di hari Rabu. Ya, yuk kita lihat dulu ya. Ibu ingin kalian memastikan kalian itu benar-benar melihat Google Classroom-nya dengan baik. Ya. Di sini ada 21 orang, 21 siswa. Padahal kita di kelas 6A ada berapa? 25 ya, 4 orang lagi yang belum masuk. Yang baru dikumpulkan itu ada 5. Entah itu 5 sudah dinilai, ada juga 5 yang hanya mengirimkan tugas tapi kosong. Nah, di sini adalah undangan untuk mengikuti Zoom meeting, betul. Tapi lihat di bawahnya ada presensi. Jadi kamu tidak perlu tulis kelas komen lagi di sini ya. Jordan oke. Nah, ini tidak perlu. Karena sudah ada presensi di sini. Ya, yang akan harus kamu isi. Ya, paham ya teman-teman ya? Ya. Dan biasanya di bawah Zoom meeting ini, Ibu selalu kasih tugas selesaikan ya halaman. Nah, seperti ini. Kalau misalnya dibilang, oh, Ibu Rika, saya belum di halaman 10, di Jumat ini, Ibu Rika saya sudah buat hasil teks laporan pengamatannya di sekitarmu. Nah, kamu pakai yang ini juga boleh untuk presentasi ya, teman-teman. Ya, boleh. Tidak perlu buat baru lagi. Tinggal kamu mau kasih fotonya, tinggal tambahkan foto, kamu mau ketik juga boleh. Ya, jadi setiap tugas-tugas ya jangan lupa dikumpulkan. Nah, ini kan tema bagian A dan B. Ya, tulis di sini. Kumpulkan di sini A dan B saja. Nah, kalau Rabu bagian C, tulis C-nya saja. Kalau Ibu, saya baru selesaikan semuanya, boleh tulis di sini juga boleh. Ya. Kok ini, ketika kamu sudah presentasi, kirimkan di sini teks laporan kamu. Ya, teman-teman ya. Paham? Ibu sengaja. Ibu tunggu kalian sampai materi ini selesai, baru Ibu kumpulkan, baru Ibu bagikan semua tugas-tugas kalian. Karena ini sudah kita bahas, ya. Tapi ternyata masih ada beberapa yang belum buat. Ya, dan biasanya sesudah pembelajaran Ibu selalu menulis di sini. Ya. Video pembelajarannya. Jadi kamu bisa mereview lagi, melihat hasil karya dari teman-teman kamu ya habis presentasi tadi ya. Ibu, kecuali jika ada masalah dengan koneksi jaringan internet Ibu Rika, ataupun tiba-tiba laptop Ibu Rika itu kalau kalian bilang nge-lag ya, atau error, rusak, karena ya dipakai dari pagi sampai sore ya, kebetulan Ibu Rika mengajar sampai kelas 12, jadi kadang-kadang ya panas laptop ini, tiba-tiba sedang ngajar, ting, hilang ya. Jadi jika itu di luar kendali Ibu Rika, mungkin tidak bisa masuk kirim channel ini, pasti ada pemberitahuan. Tapi kalau ada, selalu selesai pembelajaran itu, entah di sore hari, Ibu pasti share. Ya, karena kan harus di-convert dulu ya ke YouTube, lalu baru sesudah itu ada linknya baru dikumpulkan ke sini. Ya, teman-teman, kamu di sini sudah ada di sini. Jadi dan selalu ada pemberitahuan jika harus buat apa yang harus kalian lakukan. Ya. Nah, di sini baru boleh kalian
tulis komen, Ibu Rika, saya sudah paham, saya sudah tulis, saya sudah lihat videonya, boleh, ya. Oke, nah di sini sudah ada 25 siswa, tapi yang mengumpulkan hanya beberapa, ya teman-teman. Mohon ya teman-teman kerjasamanya supaya Ibu Rika bisa mengerjakannya. Ibu mau ngoreksinya itu juga mudah, ya, tidak hanya sedikit, jadi tidak 2 kali kerja ya. Jadi Ibu selesaikan semua, kalian sudah selesaikan semua, Ibu cek. Ibu hanya memantau siapa sih yang kumpulin. Oh ini. Baru nanti Ibu bagikan semuanya. Jadi nggak usah khawatir. Ibu Rika, kok saya belum dikembalikan? Sabar, karena Ibu mau kalian kumpulkan semua, maka akan dapat semua. Seperti itu. Ya. Sampai di sini paham ya? Jadi setiap ada tugas, difoto dan dikirim ke Google Classroom. Jika tidak bisa, seperti Alicia, dia kirim ke WhatsApp Ibu Rika melalui jaringan pribadi. Boleh. Tidak bisa ke Google Classroom, ke WhatsApp. Boleh ya teman-teman. Itu gunanya komunikasi. Komunikasi itu penting. Beritahu Ibu Rika kesulitan kamu di mana. Ibu Rika pasti bantu. Ya, seperti salah satu teman kamu, Ibu Rika aku masih belum ngerti harus bagaimana, pasti Ibu Rika bantu. Walaupun kadang-kadang kalau misalnya kok Ibu Rika lama ya ngebalesnya, ya, nah, itu berarti Ibu Rika masih ada kelas. Kalau sudah malam berarti Ibu Rika sedang doa bersama keluarga atau sedang bersama anak ibu. Gitu. Tapi pasti akan Ibu Rika balas. Ya, tapi mohon maaf kalau di luar jam kerja Ibu Rika mungkin agak lama, tapi pasti Ibu Rika balas ya, karena kan Ibu Rika tidak hanya seorang guru, tapi Ibu Rika juga adalah seorang ibu dari 3 anak dan satu lagi anak asuh Ibu Rika, jadi ada 4 ya teman-teman ya. Jadi tolong pengertiannya. Pasti Ibu Rika bantu. Dan setiap tugas yang Ibu Rika berikan itu pasti Ibu kasih waktu 3 hari, teman-teman. Ya. Kalau kamu sudah selesai, foto langsung kirim. Jadi ketika belajar sambil menulis pun boleh. Atau ada yang aku mau dengerin dulu, Ibu Rika dulu. Nanti sesudah itu baru gimana? Belajar video pembelajaran dari Ibu Rika. Ada yang seperti itu. Kok Ibu Rika tuh nggak bisa mendengarkan sambil menulis. Pasti Ibu dengarkan dengan seksama. Sambil tulis dicoret-coret, kertas coret-coretan. Oh ini yang dipelajari, ini jawabannya ini. Baru nanti selesai pembelajaran, ketika ada jam kosong, baru Ibu isi semua jawabannya yang rapi. Lalu difoto, dikirim. Ada juga yang harus dengerin gurunya, baru dia bisa. Itu juga boleh. Ya, setiap anak itu unik, mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Ya. Bagaimana? Sudah paham? Ya. Ingat, setiap ada tugas dikumpulkan. Jangan kasih yang kosong. Nanti sesudah Ibu cek minggu ini, minggu depan Ibu akan WhatsApp kalian satu persatu untuk tugas kalian yang belum kalian selesaikan. Bagi yang sudah selesai, berarti kalian tidak perlu khawatir. Nah, ini yang belum selesai ini jadi numpuk nanti kerjaannya nih ya. Oleh sebab itu gunanya kita ada WhatsApp group. Jika ada masalah, kalian bisa komunikasikan kepada Ibu Rika. Mohon bantuan Ibu Rika juga. Bisa kalian WhatsApp Ibu Rika secara pribadi. Ya, bagaimana? Tidak paham ya? Baik. Sebelum Ibu akhiri, yuk kita lihat dulu yuk. Video si bolang. Ya. Salah, bukan bolang, tapi kita
pergi bersama Unyil menggunakan laptop si Unyil. Ya, kita akan membahas tentang hobi. Ya, mungkin di kelas 6A atau di 6B ada beberapa yang memiliki hobi memelihara hewan peliharaan, ya, ataupun menanam tanaman hias dan lain-lain, ya. Ya, kita saksikan bersama-sama, ya. Wah, ada telur yang menetas. Bulan Desember memang waktunya telur-telur kura-kura menetas. Selamat datang bayi kura-kura. Lucu-lucu ya kura-kuranya. Ini jenis kura-kura darat sulcata, teman. Tapi masih bayi. Kira-kira berusia 1 hingga 3 bulan. Waktu masih bayi sih ukurannya kecil. Tapi kalau sudah berusia tahunan, berubah jadi besar banget. Memang sulcata ini jenis kura-kura yang berukuran besar. Nama latinnya Geocelon sulcata. Berasal dari dataran utara dan tengah benua Afrika. Hidup menyebar dari gurun Sahara hingga gurun Ethiopia. Karena habitat aslinya daerah panas, maka negara kita Indonesia cocok sebagai tempat kura-kura sulcata berkembang biak. Jangan salah ya. Kura-kura sulcata makanannya bervariasi. Tapi bukan pancake atau roti. Kalau semangka bolehlah. Karena kura-kura ini makanannya yang mengandung air. Seperti kaktus, sawi hijau, selada, bahkan bunga kembang sepatu. Wow, biar kulitnya berwarna kali ya. Nah, penasaran bagaimana merawat bayi sulcata? Yang pasti sih mereka membutuhkan kandang atau media untuk hidup. Bayi sulcata menyukai kehangatan. Jadi berikan penerangan lampu hingga udara sekitarnya menjadi sekitar 30 derajat Celcius. Oh iya, untuk berlindung dari panas, mereka suka sekali menggali lubang dan berlindung di dalamnya. Makanya sediakan lahan pasir dan juga rerumputan ya. Sip, sekarang kita lihat perawatan kura-kura sulcata yang besar. Come on. Ketika berumur puluhan tahun, panjang tubuh kura-kura ini bisa mencapai 75 hingga 90 cm. Wow, besar juga ya. Wah, kalah tinggi deh badan Unyil. Ada yang tahu perbedaan antara kura-kura darat dengan kura-kura air? Ayo, kita lihat sama-sama ya. Kura-kura darat biasanya memiliki kaki yang besar, cenderung bersisik dan memiliki otot yang kuat. Berbeda dengan kura-kura air yang memiliki selaput kecil di kakinya. Selaput kecil yang dimiliki kura-kura air gunanya untuk memudahkan pergerakannya di dalam dan di atas permukaan air. Untuk kura-kura air, jenis yang paling banyak dipelihara adalah kura-kura Brazil hijau seperti ini. Nah, sekarang kita bantu Mas Kelvin kasih makan kura-kuranya ya. Kura-kura sulcata bersifat herbivora, alias senang memakan tanaman hijau dan tanaman segar lainnya, terutama yang mengandung air. Kura-kura jantan biasanya memiliki perut bagian bawah yang cekung ke dalam seperti ini. Yang jenis betina perutnya akan berbentuk datar rata seperti ini. Bentuk buntut pejantan lebih panjang daripada bentuk buntut si betina. Begitu juga dengan bentuk dagu rahang bawah mulutnya. Dagu pejantan lebih panjang dibandingkan dengan dagu milik si betina. Ayo, sekarang kita bantuin mas-masnya bersihin kura-kuranya ya. Kura-kura harus rutin kita bersihkan agar tidak berjamur. Dan pastikan mereka kering dan hangat ya.
Aduh, nyari telur kura-kura gampang-gampang susah ya ternyata. Ah, biasanya ngumpet di balik tanah seperti ini. Nah, ini dia telurnya. Unyil ambil ah. Mau Unyil rawat sampai menetas. Siapa tahu nanti bisa jadi besar di rumah Unyil. Sama dengan kura-kura jenis lain, kura-kura sulcata ini berkembang biak dengan cara bertelur. Sang pejantan pada musim kawin akan membuahi sang betina. Selang 6-8 bulan setelah perkawinan, sang betina akan bertelur di sarang. Biasanya betina bertelur sebanyak 15-40 butir telur. Wih, banyak juga ya telurnya. Telur kemudian dieramkan di atas tumpukan serbuk kayu seperti ini selama kurang lebih 90-110 hari. Dengan suhu terjaga antara 27 hingga 30 derajat Celcius. Di peternakan milik Mas Kelvin ini, kura-kura berukuran sedang dan berumur 5 tahunan biasa dijual. Harganya berkisar 5 hingga 7 juta rupiah kepada para kolektor. Kalau yang baby kecil ini harganya mencapai 1,5 juta rupiah. Wih, kecil-kecil sudah mahal ya. Ayo, ada yang berminat? Geli. Iya, Geli. gak dicariin, malah lagi santai-santai di sini. Wih, dapat apaan tuh, Nyeng? Nih, Gang. Enyeng dapat penyu nih tadi di taman. Gak ada yang punya. Ya, udah Enyeng bawa aja deh. Lah, itu sih bukan penyu, Nyeng. Ini sih kura-kura darat. Hidupnya itu memang di darat, bukan di air. Nyeng, daripada dibuang ke laut, mending sini ogah rawat, Nyeng. Kalau udah gede, kan harganya bisa mahal, Nyeng. Hah? Mahal? Iya, wah jadi buat Enyeng aja dong. Kan Enyeng yang nemu, Ga. Nyeng pelit nih. Nyeng, aku ini kan bos kamu, Nyeng. Jadi Oga yang berhak dapetin kura-kuranya. Sini, Nyeng. Sini. Sini kura-kuranya, sini. Jangan, Ga. Buat Enyeng aja. Iya, ini punya Enyeng, ini punya Enyeng. Oke, bagaimana? Menarik kan videonya tadi ya? Oke, Ibu akhiri pembelajaran kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kalian. Selamat siang, salam sehat selalu. Ingat selalu patuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker ketika keluar rumah, mencuci tangan, menggunakan sabun setelah melakukan aktivitas. Ketiga, jaga jarak, hindari kerumunan, kurangi aktivitas di luar rumah ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Selamat siang.